Selamat siang. Selamat siang. Welcome to International Suzuki ST20 Owners. Hari ini kita akan mereview. Mereview apa membeleh? Hari ini kita akan menyembelih kambing. Sapi apa kambing? Mobil. Coba apa yang kita sembelih ini hari ini. Kita akan menyembelih ini dia. Ya, pagi ini kita akan membuat konten untuk cara menyembelih ini ya. Ini teman-teman, pagi tadi sudah dimulai. Mobil kesayangan saya sudah menemani bertahun-tahun. Hari ini akan kita copoti ini. Ini teman-teman, itu tim-tim penyembelih yang udah profesional ini ya, dari kota Solo ya, yang terbiasa menyembelih mobil teruntung. Nah, sekalian kita akan mereview kondisi mobil ini teman-teman. Ini mobil sangat berkesan dalam kehidupan saya, karena sudah menghabiskan uang 30 jutaan ini dulu. Saya beli sekitar 10 tahun yang lalu seharga 5 juta kurang 100.000. Sebenarnya 5 juta tapi dikasih barang yang lain, akhirnya genap 5 juta. Nah, saya perbaiki hingga habis 30 juta ya. Saat itu saya hanya ingin membangun ini menjadi original kembali ya. Saat itu saya belum berjualan online karena memang niatnya untuk memperbaiki mobil ini. Kemudian spare part saya hunting tiap saat saya hunting cari yang benar-benar original ya. Kemudian saya coba hitung pengeluaran, ternyata sudah hampir 30 jutaan karena memang benar-benar saya ganti spare part original ya. Mulai dari koper, knalpot, lampu-lampu semua. Pokoknya yang original ini tinggal bodi dengan rangka. Semua sudah saya ganti, termasuk gardan sekalipun sudah saya ganti. Yang terbaik ya. Kemudian balok pun saya ganti yang terbaik. Hampir semua saya ganti. Yang besar-besar pun saya ganti. Nah, setelah kita pakai, intinya pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin itu mobil ini menjadi andalan saya ini buat makan ternyata ini. Jadi benar-benar kita nggak bisa gerak di rumah, lockdown. Di rumah lockdown, terus spare part ini saya jual satu-satu waktu pandemi awal. Hampir 2 tahun ini bisa makan dari sini ini. Jadi saya jual di kopel. Wah, kan mahal-mahal karena memang bagus-bagus semua, original semua, dan beli mahal-mahal ya. Kalau beli spare part saya tega, asal spare part bagus saya tega banget, berani berapapun saya bayar ya. Jadi barang-barang original saya beli, berapapun saya beli. Sampai sekarang pun masih ada sisa-sisanya di stok di rumah. Nah, dari memperbaiki itu mesti kan ada sisa-sisa spare part. Nah, dari situlah sisa-sisa spare part itu ternyata dibeli teman-teman yang punya teruntung. Nah, dari situlah awal saya jualan online akhirnya. Jualan online 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun ya jualan online. Nah, dari situ awalnya sebenarnya niat saya untuk memperbaiki mobil ini, karena ada sisa spare part terus menerus, akhirnya dijual, terus bahkan mencarikan teman-teman
Jadi tidak murni bisnis sebenarnya dulu saya itu, dan sampai hari ini pun sebenarnya begitu. Nggak tega kalau lihat teman-teman luar kota butuh spare part luar Jawa, terus saya diemin, terus saya nggak mau mengalah soal harga, itu nggak mau saya, kasihan. Nah, kasihan. Kadang juga rugi-rugi pakai itu sering banget. Rugi-rugi ratusan ribu aja biasa ya. Teman orang nggak tahu. Ya hari ini biar tahu. Rugi paket sudah biasa, karena nggak mungkin kita bawa barang ke paket ya, kemudian kita bawa pulang lagi hanya sekedar mengetahui berapa biaya paketnya, nggak mungkin. Artinya kita tetap spekulasi ke tempat pos atau ke tempat pemaketan yang lain, itu tetap spekulasi. Jadi kemungkinan rugi itu selalu membayangi. Jadi buat teman-teman, semoga ya pembeli-pembeli juga menyadari akan hal ini. Tidak mudah bagi penjual-penjual yang lain ya. Dan semoga penjual yang lain juga menerapkan garansi kepada pembeli-pembeli. Kalau saya dari awal memang selalu garansi, nggak mungkin nggak saya garansi. Nah, disitulah ruang untuk komplain, ruang untuk berdiskusi, agar tidak ada cuitan di media yang nanti membuat nama baik penjual menjadi buruk. Enggak boleh, saya enggak suka. Hanya sama-sama ada diskusi dengan garansi. Lalu kita kasih berapa kali pun ganti kita kasih. Nah, memang itu resiko kalau mau online. Kalau enggak mau garansi, enggak usah jualan online, saya sarankan. Nah, ini dia. Ini masternya ini. Ini master saya ini sudah kayak saudara ini. Ini gara-gara barang bersejarah. Ini gara-gara beliau inilah saya habis-habisan ditolong pokoknya, fighting ya. Nah, beliau ini luar biasa. Ini dulu mobil tahun-tahun 74 pun disembelih dulu ya, Mas ya. No. Nggak tahu sekarang harganya mesti sudah 50 jutaan. Dulu 76, 74 ya sembeli. Udah berapa mobil kira-kira Pak Sri ini? 500 lebih. Wah, 500 lebih. Ini kontennya viral ini. Membeli 500 lontong ya. Tapi jangan disalahkan teman-teman ya. Jadi Pak Suryono ini dan saya pun begitu. Jangan disalahkan teman-teman bahwa kita tidak mencintai lontong, bukan. Sebelum membeli kita juga lihat kondisi mobil. Kalau nggak bisa diselamatkan ya kita sembeli, ya. Jadi tidak asal-asalan ya. Jangan dipikir kita tidak nguri-uri gitu orang Jawa ya. Kalau nggak bisa selamatkan, nah, kalaupun bukan kita yang nyembelih, akan disembelih orang lain juga. Jadi kita hanya cuma mengurangi istilahnya, mengurangi kerusakan ya, mengurangi istilahnya ya, mencoba mempertahankan sekuat mungkin lah intinya ya. Ya tetap ada rasa eman-eman. Lihat mobil aja seneng kok lihat lontong sebenarnya. Mau nyembeli aja sebenarnya nggak tega apapun bentuk lontongnya. Kalau ada duit kita beli semua, buat pajangan, buat jadi terminal, seneng jane. Tapi situasinya nggak seperti yang kita pikirkan, nggak semudah itu ya. Kita harus realistis lah, kita sudah tahu, kita sama-sama realistis lah. Nah, faktanya hari ini juga menjual banyak, asal-asal aja jual ya. Kita lebih banyak pertimbangan sebenarnya dalam urusan dunia mobil SD20 ini ya. Nah, ya begitu teman-teman. Jadi ini mobil saya akhirnya hari ini tanggal berapa ini ya? Tanggal berapa ini Mas? Tanggal 7 atau 8 ini. Nah ini akhirnya hari inilah momen terakhir saya bisa melihatnya. Sedih ya, sedih banget karena betapa kebersamaan kita bersama mobil ini dalam keluarga luar biasa, kemana-mana. Besok saya akan keluarkan juga momen-momen banyak hal dengan mobil ini sama keluarga. Jadi
bersamaan yang sebenarnya nggak tega lihatnya ini, ngerasakan nggak tega. Nah, mobil ini biasa untuk piknik memang, piknik, termasuk ini kita kasih sunroof ini, sunroof sih ya. Nah itu sebenarnya untuk hiburan anak-anak, biar anak-anak itu sambil jalan lihat pegunungan, lihat suasana luar dari atas gitu ya. Selain itu juga pengganti angin-angin karena bagian dindingnya kita tutup ya, karena dulu kita blending ini ya. Jadi kita kasih juga video foto-foto kebersamaan yang sampai kemana-mana. Terakhir kita bawa ke Surabaya ini, setelah dari Surabaya pokoknya targetnya harus sampai ke Taman Bungkul. Nah, Taman Bungkul. Sebenarnya tujuan kita mau Jokerto, tetapi karena nanggung, saya harus sampai Perodaban ini sampai ke Surabaya. Nekat pokoknya, pengen sampai ke sana. Ya akhirnya sampai ke sana hanya sebentar aja, ngopi aja, habis itu langsung pulang. Nah seperti itu teman-teman. Ya alhamdulillah, ternyata takdirnya mobil ini sampai di sini, dan alhamdulillah juga mobil ini sudah menjadi asbab rezeki saya ketika pandemi benar-benar melanda dulu. Memang lockdown, memang nggak bisa kemana-mana. Satu-satunya jalan saya harus nyopoti mobil ini buat makan ini. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Saksesnya masih oke sebenarnya. Bisa di pick up mawon bisa. Ngene tok. Gitu bon. Saksesnya sih anu ini sana. Ya, nih. Saksesnya masih orisinil ini. Nih. Ya, nih. Sakses. Mesinnya ini. Asli. Ya, sini nih. Ini ahli-ahli semua ini, memang pakar-pakarnya pemotongan mobil semua ini. Ini dulu saya memperbaiki jendela ini aja habis 500.000 ini. Ini 500.000 ini bisa. Cuma memperbaiki ini 500.000. Ini dulu warnanya merah marun. Kemudian memang niat saya bikin branding, makanya saya blok dengan blind ya, biar model blind, terus saya kasih stiker agar ada brandingnya di sini. Dan kita kasih plat. Ya setelah pertama beli kita kasih plat dan kita epoxy. Selesai epoxy itu habis 2 juta waktu itu. 2 juta baru mulai kita cat. Nah, baru mulai kita cat merah hitam. Nah, terus kita kasih stiker branding ya. Ini juga bekas ban, jadi karena kita pakai ban celong yang resiko potensi untuk meletus ya kalau ban celong itu, karena dia semakin lebar. Kalau tekanan anginnya tidak stabil ya bisa kemungkinan meletus, apalagi ban celong yang terlalu lebar. Misalnya yang sampai ke 29 cm lebarnya itu terlalu rawan. Idealnya untuk ban celong itu memang kalau depan 9, 10 itu udah cukup, ban luarnya ya. Luar lalu ditambah velg yang lebar. Nah, setangkep, istilahnya setangkep sepasangnya segitu. Terus yang belakang itu paling ideal 14-15 cm ban luarnya celong ya. Nah, sama disambung dengan velg yang lebar ya. Tuh.
Ya insya Allah itu awet kalau yang itu ya. Kita pakai PP Surabaya juga aman, tetapi saya tetap menjaga antisipasi. Jadi sampai 2 ban yang saya pasang di sini, 2 serep, 2 cadangan. Nah, ini saya kasih plat untuk menempelin 2 ban di sini. Jadi saya pengen benar-benar nyaman menaiki tuntung itu, benar-benar nyaman. Benar nggak mau ribet dengan urusan ban. Ya. Kita lihat besi ya, kualitas besi dari Suzuki ST20 ini memang berkualitas. Kita lihat, kalau nggak berkualitas mungkin mobil ini udah selesai dari dulu ya. Kita lihat, kita pukul-pukul ya. Kekuatan besinya itu, kualitasnya dulu mungkin masih istimewa ya, bahan-bahan pembentuk besinya ya. Nah, platnya ini kualitasnya sangat bagus. Ini jangan coba meniru masnya ini, karena ini harus ahlinya. Kalau enggak, tangan kita bisa sobek-sobek tangan kita kalau mau meniru. Ini ahlinya semua ini. Udah terbiasa di pasar besi di daerah Solo. Mas-masnya ini memang ahlinya bongkar-bongkar mobil. Jadi kelihatannya mudah, tapi sebenarnya ini penuh perhitungan, butuh kecermatan, butuh tenaga ya. Selamat tinggal. Sudah menemani banyak hal mobil ini. Sedih sebenarnya, sedih. Kebersamaan kita dengan keluarga sudah jadi asbab banyak hal. Udah angkut apa aja ini, udah angkut kertas-kertas sampai full. Angkut teman-teman yang silaturahmi ke sini, mengantar mereka ke terminal, jemput mereka ke terminal bandara, pakai mobil ini aja, nggak yang lain, karena mereka juga suka dengan bentuknya yang unik, kecil. Tinggal si merah di kenangan. Kita ganti plat sama epoxy sekitar 2 juta waktu itu. Habis itu kita cat, habis berapa nggak tahu, itu lumayan juga itu. Mungkin 2 jutaan mungkin. Nah, mungkin mobil ini seragam dengan ini. Kemudian kita ganti semuanya, mulai dari knalpot, dari apa namanya, tangki itu, tangki bensinnya pernah ganti 5 kali mungkin. 5 kali mungkin sudah ganti 5 kali. Jadi kalau ada yang baru lagi yang lebih baik, saya ganti lagi. Ada yang baru lebih baik lagi, saya ganti lagi sampai sempurna. Knalpot juga ada yang lebih baik, saya ganti, terus menerus sampai knalpot mungkin 4 kali saya ganti. Sampai beli knalpot baru juga pernah dicoba biar nggak ada suara ya, ternyata jelek juga, habis hampir 500-600 itu nggak dipakai juga. Akhirnya hampir semua saya coba demi kepuasan performa mobil Truntung ini ya.
Kemudian kita kasih terakhir saya bolongan lubangin ini biar bisa lihat panorama. Ya, saya catat ternyata sudah habis 30 juta lebih ya. Jadi teman-teman kalau mau renovasi Suzuki S20 memang harus pelan-pelan, bagian-bagian yang vital dulu, yang penting dulu. Yang penting juga adalah bagian sasis teman-temannya. Jadi saya merelakan mobil ini karena ternyata setelah saya perbaiki semua kurang sadar istilahnya, kurang sadar bahwa bagian sasis saya itu sudah bagus, lupa merawat, pakai terus saya lupa merawat, akhirnya bagian sasis itu sudah, menurut saya, ekspektasi saya, wah ini sudah nggak berani ini saya, karena saya bukan bengkel juga, mau mau merenovasi kaki kok rasanya males. Ya udah, akhirnya pandemi datang, udah kita relakan apa yang terjadi, kita ikuti aja iramanya ya, terjual satu sampai yang terakhir bodi ini juga terjual. Ini lihat kualitas besinya teman-teman. Kualitas besinya ini luar biasa. Ini paling cuma 1 mil gitu. 1 mili 1,5 paling. Tetapi kualitasnya bagus. Untuk sasis pun dia pakai plat yang tipis sebenarnya, pakai plat yang tipis. Tentang mobil ini, punya mobil ini memang saya pikir wajib juga punya pencucian khusus. Mobil ringan, kecil, jadi setiap dipakai untuk aktivitas sampai di rumah ya harus segera langsung dicuci, terutama kaki-kaki. Jadi agar keawetannya terjaga. Sedangkan kita di sini, semua di Indonesia ya tahu sendiri, cuaca hujan panas ya kan. Jadi untuk urusan besi-besi ini sangat rawan, pemakaiannya terus nggak sempat, selain nggak koper kalau ngurusin kaki-kaki, kebablasan pakai terus, asal pakai tiap hari, apalagi buat niaga dagang. Ini bisa juga dibikin pickup juga bisa ya sebenarnya. Kita ambil bodi depan. Di depan ini kita ambil, kemudian ini dibuang aja, nanti sasisnya tetap pakai. Sasis sama bodi depan masih bisa swap menjadi pickup ya, dengan station jadi pickup. Biasanya kalau tukang-tukang penyembelih mobil ini memang lebih suka yang station karena muatan besinya lebih banyak ya. Berat jenisnya kan lebih banyak, harganya juga lebih miring, jadi labanya lebih banyak. Kalau beli juga station ini biasanya kondisinya juga bagus-bagus secara mesin ya, karena nggak dipakai untuk niaga, jarang dipakai lah kalau station ya, jarang dipakai aktivitas.
butuh kira-kira kalau total roboh ya, total dirobohkan mungkin sekitar 1 jam ini. Kalau masih utuh, keadaan mobil utuh ya, bisa setengah hari itu sehari. Kita harus mencopoti semua spare-partnya dengan hati-hati, karena spare-partnya juga masih dipakai untuk kanibal mobil yang lain. Mungkin bisa jadi lebih cepat karena udah kondisinya sudah enak untuk dibelah, sudah bisa. Mungkin itu dulu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kita, setia menonton video saya. Semoga channel ini bisa berkembang, bermanfaat untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia dan luar negeri. Tetap semangat membangun Suzuki ST20, mobil yang unik, mobil yang antik, mobil yang irit, mobil yang simple, mudah perawatannya. Beli sekarang harganya yang melejit. Terima kasih sudah membersamai video-video kita. Salam kebul. Ayo, sebentar lagi. Dah, Sofi, akan berhenti. Oke. Atas nih. Atas orang usia. Bitir orang. Kurma apa ini? Kenapa? Nah, sip. Posisi ini banyak nyokot iki. Nyokot iki. Ditaleni, Men. Wes iki nyokot iki. Wes nyokot. Nyokot. Ya nek dari metu. Hah? Geser ini. Mulai kelihatan iki tak suruh ngerono. Yo. Oh, pas. Angkatan saya tak suruh ngerono. Angkat dulu. 2, 3. Oke. Nah, sip. Ngene kan metu banyak. Betul. Sip. Alhamdulillah. Ini rata kilo yo. Iya. Ya kok sih geser-gesernya kok masih kan tuh.
Wih, Padang. Ayo. Belek cepat. Ayo boleh apa kok. Saya lihat nanti. Saya nak lagi titik. Saya nak lagi titik. Terakhir dia kali. Anis dulur barokah. Makan keden. Makan keden kok. Opo iki makan keden. Cilik-cilikan iki. Silaturahmi nambah rezeki. Amin. Silaturahmi nambah panjang umur. Oi. Silaturahmi nambah saduluran. Wes. Sak duluran sak lawase. Awase. Sampai nang surga kono semua. Amin. Mantap. Sedulur di saat susah karo sedih. Oi. Nah, Betul. terus sing pasti nak tok. Ah. Ya, sing dapat kopi saka Turki niki. Wah, iki. Kopi enak, enak. Ini dari Turki. Loro rene. Kuru Kahvesi Mehmet Efendi. Turki Kahvesi. Mbuh iki apa bahasane wingi tiyang Turki mriki yo. Ngopi ra marak ngantuk.